Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi, firman Tuhan kita yang menjadi renungan kita pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, doa adalah kekuatan yang paling besar di alam semesta ini. Doa menawarkan pengharapan yang terbesar dan mencurahkan upah yang termulia bagi orang-orang yang melakukannya. Doa adalah kunci utama untuk mengubah dunia. Doa adalah suatu komunikasi dengan Allah. Lebih dari sekedar kutipan kata-kata indah, doa adalah suatu dialog intim antara Allah dan manusia. Di dalam doa, kita memuji dan menyembah Allah. Kita bersyukur kepadanya atas segala sesuatu yang dilakukannya. Kita berbicara kepada Allah untuk kepentingan orang lain, dan kita berdoa agar segala sesuatu berubah sehingga sesuai dengan kehendak-Nya. Kita dapat meminta kepada Allah hal-hal yang kita butuhkan. Doa mengarahkan setiap area pengalaman manusia. Tidak ada situasi atau orang atau masalah yang tidak dapat diubah oleh kuasa doa. Ketika kita berdoa, sesuatu terjadi, segala sesuatu mulai bergerak. Saat ini salah satu kekuatan terbesar yang bekerja di dunia adalah kesombongan intelektual. Alkitab memperingatkan kita bahwa pengetahuan membuat orang menjadi sombong. Dengan kata lain, pengetahuan yang banyak dapat menjadikan kita besar kepala. Bahkan di kalangan orang Kristen pun, kita menjumpai penonjolan pengetahuan ini. Memang pengetahuan itu penting, namun Roh Allah lah yang akan menghembuskan kuasa ke dalam perkataan kita dan menjadikannya hidup. Ketika kita berdoa, kita mengakui kepada Allah bahwa kita menyadari ketidakmampuan kita dan ketergantungan kita pada kemampuannya. Sewaktu kita bekerja bagi Tuhan dengan bersaksi dan menyampaikan Injil melalui berbagai sarana, sadarilah bahwa doa akan mengubah keadaan. Karena itu marilah kita memahami kuasa yang terdapat dalam doa. Itulah kuasa Allah sendiri. Doa menjangkau hal-hal yang kelihatan mustahil dan tak terjangkau. Doa telah merebut kemenangan atas api, udara, bumi, dan air. Doa membuka laut merah. Doa memancarkan air dari batu karang dan menurunkan roti dari surga. Doa membuat matahari berhenti beredar. Doa menyalakan api dari langit, membakar korban Elia. Doa menyembuhkan orang sakit. Doa membangkitkan orang mati. Doa telah membawa pertobatan sekian banyak jiwa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau kita berdoa, ada prinsip-prinsip yang membuat doa kita berhasil. Pertama, prinsip yang mendasarinya adalah prinsip kekudusan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan doa mereka. Hidup benar dan tidak bercela memberi kita kehormatan
untuk datang ke hadirat Allah yang kudus. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Sebagai murid Tuhan yang telah menyerahkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, kita dapat memastikan bahwa Allah mendengarkan dan menjawab doa kita. Kedua, doa harus sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau firman Allah memenuhi hati kita, doa kita akan mengalir keluar dari pengertian kita akan janji-janji Allah. Begitu juga di dalam firman Tuhan kita pada hari ini yang diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya sesuai dengan kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kehendak Allah dinyatakan dalam firman-Nya. Kalau kita meminta sesuai dengan firman-Nya, kita dapat memastikan bahwa Ia mendengarkan kita dan kita akan menerima jawaban doa kita. Kalau kita mempelajari firman Allah dan menyimpannya di dalam hati kita, kita dapat menyampaikan kembali firman Allah kepadanya melalui doa-doa kita. Karena janji Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, kita dapat dengan berani berdiri di atas firman-Nya. Lebih jauh lagi, kita harus memastikan bahwa doa kita sesuai dengan firman-Nya dan bukan suatu penyimpangan terhadap kehendak Allah yang sudah dinyatakan di dalam kitab suci. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berkuasa atas seluruh semesta, kami muliakan, kami puji Engkau. Terima kasih, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan di pagi yang indah hari ini. Saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk terus menjaga kekudusan dan selalu membaca firman-Mu, agar setiap permohonan dan harapan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.